My life be like, yeah. My life be like, yeah. Halo, jumpa lagi dengan 89 Engineering. Di video kali ini saya akan membahas settingan CVT Mio ya, puli depan. Nah, ini adalah video terusan dari yang video saya yang kemarin. Itu saya ngebahas setting CVT Mio puli belakangnya. Nah, sekarang detail untuk puli depannya. Settingan ini bisa dipakai untuk balapan, bisa dipakai untuk liaran, bisa dipakai untuk harian. Jadi maksud saya di sini itu settingannya aman ya, gitu. Nah, karena kali ini saya pakai rollernya itu sliding roller dari Dr. Puli, maka ubahan untuk puli depannya ada detail-detail khusus ya. Dalam artian di sini nggak bisa sembarangan supaya dia itu kerja si rollernya maksimal, maksudnya seperti kayak original gitu. Tapi ini dirubah. Rubahannya seperti apa? Yuk kita simak. Oke, hal yang pertama kali dilakukan adalah kita merubah sudut rumah rollernya jadi 13 derajat ya. Kenapa saya pilih angka 13 derajat ini? Ini bukan tanpa alasan ya, karena sudah ada yang ngetes, dan itu yang ngetesnya pun anak mahasiswa. Dia itu dipakai skripsi, jadi harus valid dong tesnya. Nah, dia membandingkan horsepower antara sudut 14 derajat yaitu orinya Mio, 13,5 dan 13 derajat. Hasil yang didapatkan yang paling besar penyumbangan tenaganya yaitu 13 derajat. Berarti kita ambil angka itu, kita pakai 13 derajat untuk ubahan sudut rumah roller ini. Nah, dibobotnya seperti itu. Sebentar lagi kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah pulinya udah dibobot ya. Nah, setelah dibobot ini yang harus kita lakukan adalah cross check ulang derajatnya. Jadi sudah sesuai belum dengan permintaannya kita? Cara ngeceknya gimana? Nah, itu ada alat namanya protractor ya. Nah, di sini alat ini untuk mengecek derajat yang sudut pulinya sudah dibobot. Cara ngeceknya seperti gambar di atas. Nah, nanti di yang saya lingkari itu adalah derajatnya tuh. Jadi garisnya harus ketemu ya. Nanti ketemunya itu kan ada kayak penggaris, bacanya hampir sama kayak penggaris, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau penggaris itu milih. Nah, kalau di protractor ini adalah derajat. Jadi setiap skalanya itu adalah 1 derajat gitu. Nah, kalau setengah di antara skala 1 dan skala sebelahnya, yaitu berarti artinya setengahnya. Nanti alat itu kita baca sesuai nggak yang ubahan yang kita lakukan, harus 13 derajat. Kalau kurang ya berarti harus dibobot lagi gitu. Nah, tahap yang kedua yang kita lakukan adalah kerok jalur roller ya. Nah, sliding roller ini tetap kita akan kerok jalurnya, tapi ada perlakuan khusus. Nggak bisa sembarangan ini dia. Nah, ketika salah kita ngeroknya terlalu dalam, itu yang terjadi ketika rollernya berbalik ke posisi semula, itu roller akan terbalik. Nah, sehingga efeknya apa? Efeknya itu ngebuat motor jadi lambat. Maksudnya iya, kayak nggak ada tenaganya, hilang tenaga gitu. Jadi kan kerjanya dia nggak seharusnya. Nah, itu terjadi ketika seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri yang ada tulisan salah. Nah, dia ngerok jalurnya ke dalaman tuh sampai ke rama yang hampir pertengahan ke bawah. Nah, itu yang bikin roller sliding ini jadi terbalik ketika akan kembali ke posisi semula. Yang benernya gimana cara ngerok untuk sliding roller ini? Nah, itu hanya bagian atasnya aja ya, seperti yang ditunjukkan di gambar sebelah kanan. Yang garis merah itu adalah bagian yang dibuang. Tuh, hanya sedikit kan. Jadi memastikan aja dia itu jalurnya ada lebih sampai ke atas. Dan itu juga nggak
akan bikin rollernya kebalik kalau ngerjainnya seperti itu. Nah ini untuk roller puli ya. Sebaiknya gunakan mesin sander ya, jangan manual, karena untuk memastikan jalurnya itu mulus, nggak nyangkut, karena ini sliding roller loh, beda sama roller bulat. Nah ini adalah hasil setelah kita kerok jalurnya ya, kayak gitu. Pokoknya pengerjaan kerok jalur roller ini pastikan dia itu nggak geradakan, satu. Terus yang kedua, kalau bisa amplas sampai yang mulus, mengkilat boleh. Jadi ang barang tarungan, ang barang menang, ang barang kalah di penonton juga. Nah guys, ini adalah hasilnya dari setting puli depan Mio. Nah itu ditimbang, jadi berat totalnya adalah 600 gram, udah termasuk roller. Itu kipas fix pulinya nggak kita apa-apain ya, jadi derajatnya tetap 14 derajat. Bisa dilihat rampletnya itu dibolongin pakai mata bor 5 mili sebanyak 9 lubang. Itu juga untuk ngurangin berat dari total puli depannya. Oke, sekian. Jangan lupa like dan subscribe 89 Engineering. Tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa.